Pernah kepikiran jadi pengusaha, tapi langsung bingung mulainya dari mana ya? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas langkah demi langkah gimana caranya mengubah ide yang ada di kepala jadi bisnis beneran. Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari kenapa sih orang mau jadi pengusaha, terus milih jalannya, ngurusin legalitasnya, bangun tim, hitung-hitungan biaya, dan yang paling penting, belajar dari kesalahan biar nggak gagal. Sip, langsung aja kita ke langkah pertama. Oke, pertama-tama kita harus mulai dari akarnya. Sebenarnya apa sih yang bikin seseorang itu gergetan pengen mulai bisnis? Kita cari tahu dulu why-nya, alasan paling dasarnya. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kepikiran kayaknya seru juga ya punya usaha sendiri? Nah, percikan kecil itulah awal dari segalanya. Titik start semua pengusaha. Dan ternyata, ya, alasannya itu bisa macam-macam banget. Ada yang emang karena faktor keluarga, udah dari sananya pengusaha. Ada juga yang emang niat banget, direncanain matang-matang. Tapi banyak juga loh yang mulanya dari iseng-iseng, hobi yang, kok ngasilin duit? Ada yang cuma coba-coba. Bahkan ada juga yang kepepet, misalnya habis kena PHK. Apapun alasannya, nggak ada yang salah. Semuanya itu pintu masuk yang sah. Oke, why-nya udah ketemu. Sekarang kita maju ke what dan how-nya. Gimana cara bikin ide tadi jadi sesuatu yang nyata? Ini langkah pertamanya. Jadi, ada beberapa jalan nih yang bisa kita ambil. Pertama, bangun usaha baru dari nol, benar-benar dari awal. Kedua, kita bisa beli perusahaan yang udah jalan. Ketiga, lewat franchising atau waralaba, jadi sistemnya udah ada. Atau yang keempat, ngembangin usaha yang udah ada, mungkin usaha keluarga. Nah, tiap pilihan ini plus minusnya beda-beda. Coba kita bandingin dua yang paling umum ya, bikin baru versus beli yang udah ada. Kalau bikin baru, enaknya itu kita bebas banget mau bikin bisnis kayak apa. Visi kita 100% terwujud. Tapi ya itu, mulainya dari nol, perjuangannya berat. Nah, kalau beli perusahaan, kita bisa langsung dapat pasarnya, sistemnya udah jalan. Cuma, hati-hati, kadang kita bukan cuma beli perusahaan, tapi juga beli masalah-masalah yang ditinggalin pemilik lama. Sering banget kan kita mikir ide bisnis itu harus yang canggih, yang ribet. Padahal kalau kita lihat gambar ini, pesannya dalam banget. Ide bisnis terbaik itu justru sering datang dari masalah sehari-hari. Coba deh, lihat sekeliling. Masalah apa yang bisa Anda selesaikan? Itu bisa jadi duit loh. Terus, milih bidang usahanya gimana? Coba deh jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Minat dan bakat Anda di mana? Modalnya ada berapa? Waktu yang bisa diluangin seberapa banyak? Tentunya potensi untungnya gimana? Dan yang gak kalah penting, pengalaman Anda di bidang itu ada nggak? Nah, gabungan dari semua jawaban ini bakal ngebantu banget nentuin bidang yang pas buat Anda. Oke, ide udah, bidangnya juga udah kebayang. Sekarang kita masuk ke babak yang sering bikin orang jiper. Urusan hukum dan perizinan. Kelihatannya ribet, tapi ini penting banget biar bisnis kita sah. Jadi pertama, kita kenalan dulu sama yang namanya badan usaha. Gampangnya gini, anggap aja ini rumah resmi buat bisnis kita. Ini yang jadi payung hukumnya yang ngelindungin semua kegiatan bisnis kita nanti. Di Indonesia, jenis rumah ini ada macam-macam. Ada perusahaan perseorangan, ini buat yang usaha sendiri. Terus ada firma atau farm, ada CV, ada juga PT atau perseroan terbatas yang biasanya buat bisnis yang lebih serius. Ada juga koperasi dan yayasan. Nah, milih yang mana? Itu tergantung banget sama skala bisnisnya. Mau sebesar apa dan rencana ke depannya gimana? Proses bikinnya emang kedengeran ribet ya, banyak birokrasi. Tapi sebenarnya alurnya jelas kok. Kalau mau bikin PT atau CV misalnya, ya pertama-tama kumpulin dulu para pendirinya, bikin kesepakatan. Terus, kesepakatan itu disahin di depan notaris. Habis itu didaftarin ke negara, dan terakhir diumumin biar semua orang tahu. Gitu aja kok alurnya. Nah, selain punya rumah resmi, bisnis kita juga butuh KTP dan SIM-nya. Apa aja itu? Ada NPWP, ini wajib buat urusan pajak. Ada TDP, tanda daftar perusahaan, sebagai bukti bisnis kita terdaftar. Terus ada SIUP, ini SIM buat jualan. Jangan lupa juga izin lokasi, kayak izin domisili sama IMB kalau kita mau bangun tempat usaha. Sip, urusan legalitas udah kelar. Sekarang kita ngomongin isinya, yaitu orang-orangnya. Biar nyak tumpang tindih, kita butuh yang namanya struktur organisasi. Gampangnya, siapa ngerjain apa, biar jelas. Sering ketuker nih antara manajemen sama organisasi.
Gini bedainnya. Organisasi itu rumahnya, wadahnya. Nah, manajemen itu cara naturnya. Gimana kita manfaatin orang-orang di dalam rumah itu buat mencapai tujuan. Jadi yang satu wadahnya, yang satu caranya. Keduanya harus jalan bareng. Terus struktur yang bagus itu kayak gimana? Ya, tergantung. Buat startup yang timnya kecil, mungkin butuh struktur yang fleksibel, yang bisa gerak cepat. Beda lagi sama pabrik, yang butuh pembagian kerja yang super jelas dan rapi. Jadi kuncinya adalah pilih struktur yang paling pas dan efisien buat model bisnis Anda. Dan sampailah kita ke pertanyaan paling krusial, duit. Berapa sih modal yang sebenarnya kita butuhin? Yuk, kita bongkar bareng-bareng rincian biayanya. Secara garis besar, biaya awal itu bisa dibagi jadi 3 kelompok. Yang pertama, biaya pra-investasi. Ini semua duit yang keluar sebelum bisnisnya jalan. Misalnya buat riset pasar. Kedua, biaya buat beli aset tetap. Ini barang-barang fisik kayak sewa ruko, beli komputer, atau kendaraan. Dan yang ketiga, ini penting banget, modal kerja. Ini bensin buat operasional bulan-bulan pertama sebelum bisnisnya ngasilin untung. Nah, di tabel ini kita bisa lihat contoh konkretnya. Biaya preinvestasi itu ya kayak buat survei, studi kelayakan. Terus aset tetap, contohnya ya sewa ruko, beli mobil, beli peralatan kantor. Nah, modal kerja ini buat bayar gaji karyawan untuk beberapa bulan awal, bayar listrik, beli bahan baku, dan semacamnya. Lalu totalnya jadi berapa? Kalau dari contoh kasus yang ada, total investasi yang dibutuhkan itu, jeng, 116 juta rupiah. Wow, angka ini tentu cuma contoh ya. Tiap bisnis pasti beda. Tapi ini nunjukin betapa pentingnya kita ngitung semuanya secara detail dan realistis dari awal. Oke, kita udah bahas semua langkah buat memulai. Tapi ada satu lagi yang gak kalah penting. Gimana caranya biar bisnis kita bertahan dan gak gagal? Cara paling cerdas? Ya belajar dari kesalahan orang lain. Nah, ini dia nih beberapa penyakit umum yang bikin bisnis gagal. Pertama, datanya nggak lengkap, risetnya kurang dalam. Kedua, salah hitung, anggarannya meleset jauh. Ketiga, eksekusinya berantakan. Keempat, nggak bisa adaptasi pas kondisi pasar berubah. Ada juga sih karena unsur sengaja, tapi itu lain cerita. Intinya, dengan tahu jebakan-jebakan ini, setidaknya kita bisa lebih waspada. Nah, kita udah bedah semuanya dari A sampai Z. Dari mulai cari ide, ngurus izin, bangun tim, ngitung duit, sampai belajar soal resiko gagal. Sekarang pertanyaannya saya balikin ke Anda. Dari semua langkah dan tantangan ini, mana nih yang Anda rasa paling siap buat dihadapi sekarang juga? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi adalah langkah nyata pertama Anda. Selamat mencoba!